Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan, ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, Forum Relawan meminta pihak berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024. Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan, masa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan, Haposan Situmorang, menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan Paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung Paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sempat tak berkomunikasi dengan pasangannya Ganjar Pranowo selama 4 hari. Meski begitu, Mahfud MD membantah isu bahwa keduanya renggang dan tak lagi kompak. Dikutip dari Tribus.com, tak adanya komunikasi antara Ganjar dan Mahfud MD terjadi selama 4 hari masa tenang. Statement Mahfud yang mengaku tak berkomunikasi dengan Ganjar ia lontarkan saat mencoblos pada 14 Februari di Yogyakarta. Mahfud MD menegaskan ia dan Ganjar Pranowo memang tak bisa bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Ia mengaku saat itu sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak berkomunikasi secara intensif. Mahfud mengatakan langsung umroh seusai kampanye berakhir di Solo dan Semarang. Mahfud menuturkan 4 hari tidak berkomunikasi yang dimaksud olehnya adalah 4 hari tidak bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena dirinya sedang umroh. Mahfud pun kembali menegaskan dirinya tidak renggang dengan Ganjar Pranowo yang menuturkan terus berkomunikasi dengan Ganjar hingga saat ini. Hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6,
Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, forum relawan meminta pihak berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 dalam Pilpres 2024. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024. Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan masa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan Haposan Situmorang menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran
sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sempat tak berkomunikasi dengan pasangannya Ganjar Pranowo selama 4 hari. Meski begitu, Mahfud MD membantah isu bahwa keduanya renggang dan tak lagi kompak. Dikutip dari Tribus.com, tak adanya komunikasi antara Ganjar dan Mahfud MD terjadi selama 4 hari masa tenang. Statement Mahfud yang mengaku tak berkomunikasi dengan Ganjar ia lontarkan saat mencoblos pada 14 Februari di Yogyakarta. Mahfud MD menegaskan ia dan Ganjar Pranowo memang tak bisa bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Ia mengaku saat itu sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak berkomunikasi secara intensif. Mahfud mengatakan langsung umroh seusai kampanye berakhir di Solo dan Semarang. Mahfud menuturkan 4 hari tidak berkomunikasi yang dimaksud olehnya adalah 4 hari tidak bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena dirinya sedang umroh. Mahfud pun kembali menegaskan dirinya tidak renggang dengan Ganjar Pranowo yang menuturkan terus berkomunikasi dengan Ganjar hingga saat ini. Hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan, ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan
yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, Forum Relawan meminta pihak berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024. Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan, masa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan, Haposan Situmorang, menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan Paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung Paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai Paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sempat tak berkomunikasi dengan pasangannya Ganjar Pranowo selama 4 hari. Meski begitu, Mahfud MD membantah isu bahwa keduanya renggang dan tak lagi kompak. Dikutip dari Tribus.com, tak adanya komunikasi antara Ganjar dan Mahfud MD terjadi selama 4 hari masa tenang. Statement Mahfud yang mengaku tak berkomunikasi dengan Ganjar ia lontarkan saat mencoblos pada 14 Februari di Yogyakarta. Mahfud MD menegaskan ia dan Ganjar Pranowo memang tak bisa bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Ia mengaku saat itu sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak berkomunikasi secara intensif. Mahfud mengatakan langsung umroh seusai kampanye berakhir di Solo dan Semarang. Mahfud menuturkan 4 hari tidak berkomunikasi yang dimaksud olehnya adalah 4 hari tidak bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena dirinya sedang umroh. Mahfud pun kembali menegaskan dirinya tidak renggang dengan Ganjar Pranowo yang menuturkan terus berkomunikasi dengan Ganjar hingga saat ini. Hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan, ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, Forum Relawan meminta pihak berwenang
untuk mendiskualifikasi paslon 02 dalam Pilpres 2024. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024. Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan masa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan, Haposan Situmorang, menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimazulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sempat tak berkomunikasi dengan pasangannya Ganjar Pranowo selama 4 hari. Meski begitu, Mahfud MD membantah isu bahwa keduanya renggang dan tak lagi kompak. Dikutip dari Tribus.com, tak adanya komunikasi antara Ganjar dan Mahfud MD terjadi selama 4 hari masa tenang. Statement Mahfud yang mengaku tak berkomunikasi dengan Ganjar ia lontarkan saat mencoblos pada 14 Februari di Yogyakarta. Mahfud MD menegaskan ia dan Ganjar Pranowo memang tak bisa bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Ia mengaku saat itu sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak berkomunikasi secara intensif. Mahfud mengatakan langsung umroh seusai kampanye berakhir di Solo dan Semarang. Mahfud menuturkan 4 hari tidak berkomunikasi yang dimaksud olehnya adalah 4 hari tidak bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena dirinya sedang umroh. Mahfud pun kembali menegaskan dirinya tidak renggang dengan Ganjar Pranowo yang menuturkan terus berkomunikasi dengan Ganjar hingga saat ini. Hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan, ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, Forum Relawan meminta pihak berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024.
Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan, massa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan, Haposan Situmorang, menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sempat tak berkomunikasi dengan pasangannya Ganjar Pranowo selama 4 hari. Meski begitu, Mahfud MD membantah isu bahwa keduanya renggang dan tak lagi kompak.
Dikutip dari Tribus.com, tak adanya komunikasi antara Ganjar dan Mahfud MD terjadi selama 4 hari masa tenang. Statement Mahfud yang mengaku tak berkomunikasi dengan Ganjar ia lontarkan saat mencoblos pada 14 Februari di Yogyakarta. Mahfud MD menegaskan ia dan Ganjar Pranowo memang tak bisa bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Ia mengaku saat itu sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak berkomunikasi secara intensif. Mahfud mengatakan langsung umroh seusai kampanye berakhir di Solo dan Semarang. Mahfud menuturkan 4 hari tidak berkomunikasi yang dimaksud olehnya adalah 4 hari tidak bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena dirinya sedang umroh. Mahfud pun kembali menegaskan dirinya tidak renggang dengan Ganjar Pranowo yang menuturkan terus berkomunikasi dengan Ganjar hingga saat ini. Hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan, ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, Forum Relawan meminta pihak berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024. Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan,
Massa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan, Haposan Situmorang, menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. 2. Kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimazulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sempat tak berkomunikasi dengan pasangannya Ganjar Pranowo selama 4 hari. Meski begitu, Mahfud MD membantah isu bahwa keduanya renggang dan tak lagi kompak.
Dikutip dari Tribus.com, tak adanya komunikasi antara Ganjar dan Mahfud MD terjadi selama 4 hari masa tenang. Statement Mahfud yang mengaku tak berkomunikasi dengan Ganjar ia lontarkan saat mencoblos pada 14 Februari di Yogyakarta. Mahfud MD menegaskan ia dan Ganjar Pranowo memang tak bisa bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Ia mengaku saat itu sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak berkomunikasi secara intensif. Mahfud mengatakan langsung umroh seusai kampanye berakhir di Solo dan Semarang. Mahfud menuturkan 4 hari tidak berkomunikasi yang dimaksud olehnya adalah 4 hari tidak bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena dirinya sedang umroh. Mahfud pun kembali menegaskan dirinya tidak renggang dengan Ganjar Pranowo yang menuturkan terus berkomunikasi dengan Ganjar hingga saat ini. Hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan, ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, Forum Relawan meminta pihak berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024. Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan,
Massa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan, Haposan Situmorang, menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sempat tak berkomunikasi dengan pasangannya Ganjar Pranowo selama 4 hari. Meski begitu, Mahfud MD membantah isu bahwa keduanya renggang dan tak lagi kompak.
Dikutip dari Tribus.com, tak adanya komunikasi antara Ganjar dan Mahfud MD terjadi selama 4 hari masa tenang. Statement Mahfud yang mengaku tak berkomunikasi dengan Ganjar ia lontarkan saat mencoblos pada 14 Februari di Yogyakarta. Mahfud MD menegaskan ia dan Ganjar Pranowo memang tak bisa bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Ia mengaku saat itu sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak berkomunikasi secara intensif. Mahfud mengatakan langsung umroh seusai kampanye berakhir di Solo dan Semarang. Mahfud menuturkan 4 hari tidak berkomunikasi yang dimaksud olehnya adalah 4 hari tidak bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena dirinya sedang umroh. Mahfud pun kembali menegaskan dirinya tidak renggang dengan Ganjar Pranowo yang menuturkan terus berkomunikasi dengan Ganjar hingga saat ini. Hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan, ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, Forum Relawan meminta pihak berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024. Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan,
Massa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan, Haposan Situmorang, menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sempat tak berkomunikasi dengan pasangannya Ganjar Pranowo selama 4 hari. Meski begitu, Mahfud MD membantah isu bahwa keduanya renggang dan tak lagi kompak.
Dikutip dari Tribus.com, tak adanya komunikasi antara Ganjar dan Mahfud MD terjadi selama 4 hari masa tenang. Statement Mahfud yang mengaku tak berkomunikasi dengan Ganjar ia lontarkan saat mencoblos pada 14 Februari di Yogyakarta. Mahfud MD menegaskan ia dan Ganjar Pranowo memang tak bisa bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Ia mengaku saat itu sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak berkomunikasi secara intensif. Mahfud mengatakan langsung umroh seusai kampanye berakhir di Solo dan Semarang. Mahfud menuturkan 4 hari tidak berkomunikasi yang dimaksud olehnya adalah 4 hari tidak bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena dirinya sedang umroh. Mahfud pun kembali menegaskan dirinya tidak renggang dengan Ganjar Pranowo yang menuturkan terus berkomunikasi dengan Ganjar hingga saat ini. Hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan, ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, Forum Relawan meminta pihak berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024. Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan,
Massa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan, Haposan Situmorang, menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sempat tak berkomunikasi dengan pasangannya Ganjar Pranowo selama 4 hari. Meski begitu, Mahfud MD membantah isu bahwa keduanya renggang dan tak lagi kompak.
Dikutip dari Tribus.com, tak adanya komunikasi antara Ganjar dan Mahfud MD terjadi selama 4 hari masa tenang. Statement Mahfud yang mengaku tak berkomunikasi dengan Ganjar ia lontarkan saat mencoblos pada 14 Februari di Yogyakarta. Mahfud MD menegaskan ia dan Ganjar Pranowo memang tak bisa bertemu secara langsung untuk berkomunikasi. Ia mengaku saat itu sedang menjalankan ibadah umroh sehingga tidak berkomunikasi secara intensif. Mahfud mengatakan langsung umroh seusai kampanye berakhir di Solo dan Semarang. Mahfud menuturkan 4 hari tidak berkomunikasi yang dimaksud olehnya adalah 4 hari tidak bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena dirinya sedang umroh. Mahfud pun kembali menegaskan dirinya tidak renggang dengan Ganjar Pranowo yang menuturkan terus berkomunikasi dengan Ganjar hingga saat ini. Hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menilai pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Oleh karena itu, mereka mendesak KPU untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Desakan tersebut merupakan salah satu poin yang termuat dalam petisi Brawijaya. Para relawan membacakan petisi tersebut di Jalan Brawijaya 8 nomor 6, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Perwakilan relawan Haposan Situmorang mengatakan, ada 5 poin utama yang termuat dalam petisi Brawijaya. Pertama, menolak hasil pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kedua, mendesak KPU menggelar pemilu ulang, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, relawan memprotes deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Haposan menilai deklarasi tersebut merupakan bentuk penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan secara resmi hasil pemilu. Keempat, mendesak Bawaslu menjatuhkan hukuman terhadap Prabowo Gibran atas deklarasi tersebut. Terakhir, Forum Relawan meminta pihak